warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat iman, aman, sehat, nikmat rezeki dan semua nikmat yang kita terima, yang kita sadari maupun tidak, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang syakirin, menjadi hamba-hamba yang benar-benar selamat dari api neraka, karena hanya itu yang menjadi senjata kita. Salawat salam semoga Allah kami bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan penerusnya, Mas Aris dan semua. Oh, penting ya? Kalau saya lihat Mas Aris itu hidup saya langsung cerah. Soalnya selain senyum juga harapan. Jadi setelah saya Mas Aris yang ngasih tausiah. Soalnya katanya kalau ngaji subuh itu kamera off, nama lain. Gak tahu sekarang masih begitu atau gak ikut. Malam ini kita ingin bicara tentang apa yang penting dalam hidup kita. Apa yang penting dalam hidup kita. Sambil tahu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat yang dianggap calon presiden segala macam. Pokoknya terkenal lah. Keluarganya dianggap harmonis, punya anak laki, punya anak perempuan. Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat itu penduduknya paling banyak se-Indonesia. Ya, sebagai gubernur ya ideal lah. Setelah wali kota Bogor, Bandung, kemudian jadi gubernur, setelah gubernur entah apa lagi. Kemarin anaknya hanyut di sungai di Swiss, kota Bern, Swiss. Nah, saya lihat foto-foto kemudian berita-berita itu menggambarkan betapa ya itulah anak laki kesayangan kesana sedang mencari beasiswa untuk sekolah S2 dia. Rencananya cari beasiswa untuk S2. Gak tahunya kepada Allah berkata lain, dia harus mengatakan nyawa. Nah, ini satu pelajaran pertama, bahwa rencana Allah itu tidak selalu inline atau kongruen dengan rencana manusia. Ya, itu pertama. Saya yakin keluarga Pak Ridwan Kamil dan bahkan Eril sendiri, namanya Eril Kan Mumtaz, saya sampai hafal karena mengikuti beritanya. Gak nyangka kalau hari ini, ya Allah alam apakah masih hidup atau sudah wafat, tapi gak nyangka kalau hari ini hilang. Gak nyangka kalau hari ini wafat, kalau memang wafat. Ini anak-anak kecil bisa di luar atau di dalam diam. Nah, ini ustaz-ustaz di berdekas. Ditutup aja pintunya. Jadi yang jadi
gambaran kita itu adalah pertama rencana Allah itu nggak ada. Jadi makanya kita itu kalau bikin rencana itu kan selalu diperintahkan insya Allah. Jangan pernah saya pasti, jangan pernah ngomong gitu. Tetapi kadang orang juga sekali itu nggak memahami kalimat insya Allah itu seperti apa. Kalimat insya Allah itu sebenarnya kalimat pertama optimisme, tapi kedua juga tawakal kita tinggi. Nah ini dua hal yang sifatnya kontradiktif, tetapi disitulah letak bagaimana Muslim itu optimis sekaligus tawakal. Ketika bilang insya Allah, harusnya itu 90% rencana itu sudah terkalkulasi dengan baik terjadi. Tetapi yang lain 10% meskipun kecil, tapi paling besar ya siapa? Kehendak Allah. In jika sya'a menghendaki Allahu Allah. Itulah. Ya. Sehingga ini yang harus jadi perhatian kita. Dan saya hanya mengambil contoh satu aja itu tadi. Anaknya Pak Ridwan Kamil itu satu contoh, semua banyak rencana. Banyak rencana. Orang-orang yang mati umur 20, dia nggak salah umur 23. Ada yang meninggal umur 30, ada yang 40. Rencananya mau nikahkan anak, rencananya ini dan sebagainya. Tapi itu tadi tidak sesuai rencana. Nah, saya ngajak sampean untuk belajar, mempelajari gambar takdir Allah itu loh, gimana? Caranya dengan gimana? Ayo kita ini benar-benar mendasarkan semua rencana hidup dan planning activity kita itu hanya untuk dua hal. Ya. Untuk dua hal. Kerja keras di dunia untuk kebahagiaan akhirat. Gitu loh. Sampai nanti kalau begitu, insya Allah sudah rencananya Allah. Dan gak ada gini nanti ketika ditinggal mati. Saya mau rencananya loh, bulan depan itu sunat. Nah, rencananya loh, anaknya loh belum gede. Gak ada begitu, karena ketika kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna sunnah kami kita lillahi itu milik Allah, wa inna dan semuanya kita ilaihi kepada Allah raji'un akan dikembalikan. Ibu maju aja, itu meruwul di sana karena gak cukup. Maju sini, mbak Susi maju sini, itu gak cukup, meruwul di pintu akhirnya. Ayo sini mbak Susi, maju lagi. Biar tambah dekat sama saya, ayo. Gitu kan enak. Hampir meruwul di sana. Terus ada satu ustazah yang jaga anak-anak itu biar nggak keluar masuk. Itu distraction itu. Pak paling. Elma, kamu yang serta di situ ya. Di situ jangan boleh masuk keluar ya. Tutup aja. Memang ini kajiannya orang gede kok. Mas Hafid hebat. Ikut di depan ya. Ini siapa pasaran sendiri nih? Mau main di luar apa di dalam? Kalau rame di luar, kalau mau diam di dalam. Oke. Jadi itu intinya bagaimana kita itu Mas Henry. Kalau nanti maksud saya begini, selama ini itu kita kenapa begitu kecewa sekali ketika rencana kita tidak bersesuaian dengan rencana Allah? Kenapa begitu kecewa sekali? Karena memang selama ini kita itu tidak dalam dua hal itu. Kita kalau misalnya bekerja keras
di dunia untuk kebahagiaan akhirat, maka kita itu tidak berharap akan adanya apa? Puas, nikmat, bebas, bahagia di dunia. Sehingga ketika ada kesedihan, ketika diberi Allah bahagia pun santai aja, nggak terlalu euforia yang kemudian sampai lupa diri. Tetapi ketika diberi kesedihan, ya it's normal, because kenapa? Karena yang saya inginkan adalah kebahagiaan di akhirat. Jadi orang kayak gitu justru bahagia. Maksud saya gimana? Saya justru tak ajak bahagia di dua kehidupan, dunia akhirat. Ketika sampean itu memfokuskan pada kebahagiaan akhirat, nanti sampean dunia akan bahagia sekali. Kenapa? Karena sampean tidak pernah berharap untuk mendapatkan keenaan di dunia. Begitu sampean dikasih ketidakenaan pun sampean tetap bahagia. Apalagi diberi enak, gitu loh. Itu maksud saya. Sampean akan menjadi jiwa-jiwa yang sangat tegar, tenang, steady, begitu. Karena itu tadi. Tapi begitu sampean kerja keras ini untuk fokus kebahagiaan dunia, sampean akan jadi orang yang lemah. Betul. Begitu sampean dikasih kehebatan atau kesuksesan, sampean akan euforia. Ya loh, euforia. Begitu ekonomi naik, gaya-gaya. Biasanya sandal jepit, ganti sandal ya. Ya toh, biasanya sandalnya sekian, jadinya sekian. Ya, biasanya berenang di sungai, kolam renang. Biasanya makan di warteg, nggak mau kalau nggak di kafe. Kafe lo makan di saya sekolah. Tapi demi gengsi, nggak apa-apa wes, lesu ada. Sama lagi tidak pernah bahagia. Tapi coba kalau sama tadi itu, saya tetap bekerja keras, tetapi tidak pernah berharap kebahagiaan di dunia. Sangat fokusnya adalah bagaimana kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan akhirat. Maka ketika sampean di sini tidak berhasil, sedih, sama lo tetap bahagia. Kenapa? Karena tetap karena sama tidak pernah berharap memang. Kenapa tidak bahagia itu kan karena kecewa apa yang dia tidak dapatkan. Tapi kalau sampai tidak pernah mengharapkan itu, jadi ketika itu tidak didapatkan ya tidak akan kecewa. Nah orang yang tidak kecewa itu loh bahagia. Understand? Paham ya? Jadi orang yang tidak kecewa itu loh bahagia. Itulah kenapa para istri mujahidin, para istri orang-orang yang meninggal di jalan Allah, itu bahkan ketika mendapatkan baju suaminya yang misalnya berlumur darah dan jasad suaminya tidak pulang tapi dikuburkan di medan perang, tetesan tangisnya itu tidak tentang seperti perempuan jahiliyah sebelumnya yang kemudian meratap nggak karuan, enggak. Tapi tetesan tangisnya adalah kapan aku menyusulmu. Itu perempuan-perempuan tangguh gitu. Yang laki pun gitu ya. Bahkan ketika setingkat Umar bin Khattab yang sudah menaklukkan Mesir, menaklukkan Mesir, kerajaan besar di zaman itu loh. Tidak ada yang tahu kalau itu Umar. Kenapa? Karena dia tidak pernah merubah style hidupnya dengan style sesuai dengan kedudukannya. Tidak pernah. Ini orang bahagia itu ini. Karena dia tidak terkungkung oleh standar-standar kebahagiaan dunia. Karena dia tahu the ultimate happiness, kebahagiaan yang tanpa batas utama itu nanti di sana. Gitu. Nah sampean tak ajak untuk begitu. Caranya itu hanya sampean kemudian bisa menyesuaikan rencana sampean dengan rencananya. Kalau sampean tidak gitu, sampean akan tetap dalam kekecewaan demi kekecewaan. Jadi hidup sampean itu hanya dari satu kekecewaan ke kekecewaan yang sampean mau hidup yang kayak gitu. Gue sih kagak. Maka
Itu tadi, bagaimana menyambungkan itu tadi biar kita benar-benar ini. Iya, makanya saya kemarin belajar dari Mas Paryo dan Mbak Sunanti yang ditinggal wafat, Mas Abdillah seorang DPU pejuang kami yang berjuang di Batang. Saya menyaksikan betapa wajah ketegaran seorang ibu. Demikian pula istrinya yang meninggal ketika bersama, istrinya yang selamat pada saat kecelakaan itu, Anissa. Saya belajar dari mereka. Kenapa? Karena yakin Mas Abdillah itu sedang ada di surga. Yakin. Gitu. Mas Abdillah sedang puasa, Mas Abdillah sedang menjalankan perintah agama, berjuang menyebarkan agama Allah, wafat ketika saat itu. Cuman kalau banyak testimoninya dia, masyarakat gak ada yang testimoni Mas Abdillah pernah marah. Nah, ketika kita kemudian pada saat itu Mas Abdillah sedang bonceng istrinya setelah ngajar di Pulau Galang mau ke Pulau Sulaiman. Di sana pun kan ngajar. Rencana seperti ini loh, dia bekerja keras untuk dia jualan HP, jualan motor, secara dunia begitu, kerja keras dia punya penghasilan sama dengan sampean semua, tapi utamanya dia adalah bagaimana mencapai kebahagiaan akhirat, sehingga ketika menemui sang maut dalam keadaan seperti itu, tangis tetap ada, normal kan? Sebagai bapak, sebagai Mas Paryo dan Mbak Sunanti itu bapak ibunya Mas Abdillah, tetap ada, tapi tangis itu kemudian berubah menjadi ketegaran ketika dia tahu bahwa, nah, tunggu aku di sana ya, ibu akan menyusul, sambil foto makamnya Mas Abdillah. Jadi itu kan hanya orang-orang beriman yang punya itu. Sehingga sampean dan saya, ayo merencanakan hidup kita itu dengan tawakal tingkat tinggi. Makanya ketika kita naik pesawat, ketika naik mobil, naik kapal, itu kan doanya jelas. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Allah, kita subhanallah, ya maha suci Allah yang menundukkan ini sehingga bisa menungganginya, kan gitu, menaikinya, menumpangi. Wa inna lahu awalnya gimana? Kapal. Wa inna ila rabbina lamunqalib. Dan sungguh kami kepada Allah lah, kepada Tuhan kami lah akan dikembang. Itu masa sebelum apa itu? Enggak. Harus dihafalkan sama beri-beri naik pesawat. Itu doanya yang diajarkan Allah pada kita. Jika apa? Kita berjalan juga karena Allah, pesawat bisa terbang itu juga karena Allah. Buktinya apa? Pesawat itu kan teori penerbangan aerodinamikanya kan karena kemudian angin ke sini maka harus ke sini, kan gitu. Kecepatan sekian maka dia bisa ngangkat sekian. Itu kan karena anginnya dibegitukan oleh Allah. Coba ketika anginnya dibikin hampa udara di beberapa titik blank spot, maka turbulen, kan gitu. Berarti kalau misalnya Allah menghilangkan titik-titik itu menjadi blank spot, cuma ya jatuh. Itulah kenapa meskipun itu teknologi manusia, tetapi tetap saja karena kuasa Allah. Pesawat paling canggih Amerika selain F-22 Raptor itu adalah F-35 Lightning. Itu paling takut dengan apa? Halilintar. Paling takut. Jadi pengapesan kalau istilah Jawa, bahasa Indonesia pengapesan. Pengapesan itu kelemahan utama. Kelemahan utamanya itu adalah petir. Jadi tetap saja alam gitu. Titanic yang sebegitu hebat sampai Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan, senggol sama bebatuan es, ya. Jadi lagi-lagi rencana Allah, ayo kita ikuti itu supaya apa? Kita itu benar-benar bisa memahami semua alur itu dengan tetap bahagia.
Gitu. Udah benar. Jadi nanti ketika sampean inna sungguhnya kami lillahi milik Allah. Kami itu apa berarti? Harta saya, keluarga saya, sukses saya, karir saya, bahkan nyawa saya milik siapa? Allah. Nah kalau sudah kayak gitu, maka konsepnya harusnya kayak Nabi Ayub tuh. Nabi Ayub itu orang yang taat, tunduk, patuh betul Pak Burman pada Allah itu. Sampai setan itu susah nyari celah untuk menggoda Nabi Ayub itu. Maka setan kemudian berdoa minta kepada Allah izin, ya Allah, aku mau goda dia, coba sih tak godai Ayub ini. Ya, tak bunuh semua hartanya. Dia kan kaya raya Nabi Ayub itu. Ribuan ternaknya itu, mulai dari kuda, domba, unta, ribuan. Oh coba aja silakan kata Allah. Dibunuh sama setan, mati semua. Nabi Ayub, itu tadi tawakal itu alam, karena percaya inna berarti bukan hanya aku tapi hartaku juga milik Allah, ya sudah diambil Allah. Frustasi setan, enggak, setan itu gigih setan. Tak coba ya Allah, masuk hebat banget. Anaknya tak patenan kabeh. Anaknya Nabi Ayub banyak, puluhan. Karena memang dulu status sosial itu ditentukan oleh anak dan ternak. Jadi kalau anaknya banyak, ternaknya banyak, dia orang yang kaya, statusnya tinggi. Sejak dulu. Nah sekarang nggak berani punya anak banyak. Orang dulu itu statusnya begitu. Nggak hebat kalau nggak punya anak banyak. Saya lumayan hebat kalau anak saya banyak. Ya. Mudah-mudahan Mas Aris punya anak lagi. Lah dibunuh, mati semua. Jadi diizinkan Tuhan loh setan itu. Coba bayangkan, anak yang disayang mati semua. Nabi Ayub, dia tetap innalillahi wa inna ilaihi. Setan tidak boleh menunjukkan lagi. Ya sudah, sekarang orangnya sendiri ya Allah. Izinkan aku mengambilkan penyakit paling parah untuk Ayub. Kita lihat nanti apakah dia tetap bersyukur atau kemudian gugur. Maka dia mengambilkan ulat dari mana itu untuk ditaruh kulitnya Nabi Ayub. Akhirnya kulit ini melepuh dan menjadi penyakit yang luar biasa sakit. Sampai Nabi Ayub pun diasingkan dari desa itu. Tidak ada yang mau mendekat kecuali satu istrinya bernama Rahmah. Apa Nabi Ayub? Tetap tabah, tetap ibadah, tetap dakwah, tetap tarbiyah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un begitu. Apakah Nabi Ayub merencanakan itu? Enggak, tapi itu tadi. Ya. Jadi itulah, kalau mau sampai hidup bahagia dunia dan bahagia akhirat, letak kebahagiaan itu ada di hati sampean, maka bekerja keraslah sampai di dunia untuk mencapai utamanya kebahagiaan akhirat. Sampai nanti akan dapat kebahagiaan dunia gitu. Karena apa? Sampai tidak berharap kebahagiaan dunia, sehingga ketika sampai dapat bahagia di dunia, ya alhamdulillah, tidak euforia yang berlebihan. Tapi ketika sampean tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, sampean akan tetap enjoy karena memang itu bukan yang sampean harapkan. Akhirnya bahagia lagi loh. Begitu. Logikanya gitu. Makanya orang beriman itu seringkali disebut sambil menjahiduna akhirnya. Orang yang tidak tahu itu mengira ciri orang beriman itu orang yang tidak tahu mengira dia kaya. Karena apa? Karena la yas'aluna an-nasa ilhafa, dan dia selalu menjaga diri minat ta'affufi. Dia selalu menjaga dignity, marwahnya itu dijaga. Tidak gampang ngeluh, tidak gampang menunjukkan kesedihan, tidak gampang menunjukkan keluh kesah. Jadi orang tuh melihatnya kayak kok bahagia terus ya, duit akeh.
Tidak. Karena meskipun kantongnya kempes pun biayanya itu. Itu. Jadi, bukan mau gaya terus gaya enggak, tapi dia itu loh tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Jadi dia mengeluhnya hanya kepada Allah, diwujudkan dalam kerja keras yang tuntas. Ya, jadi itu yang pertama saya ambil pelajaran dari kejadian. Saya lihat Pak Ridwan dan istri juga cukup tegar. Nggak tahu di dalam hatinya bagaimanapun kehilangan anaknya. Yang kedua dari pelajaran itu adalah ini, kalau saya lihat orang seringkali meremehkan hal-hal kecil, meremehkan hal kecil. Saya yakin, saya kemarin tanya sama dulu yang saya ajak ngaji. Coba sampean tanya misalnya Pak Ridwan Kamil, pilih mana? Jabatan gubernur atau pencalonan presiden itu dengan ketemunya anaknya. Kira-kira pilih mana? Anaknya ketemu, wis jelas. Karena Pak Ridwan Kamil waras, pasti milih ketemu anak. Suruh pilih mana? Rumahnya yang berada di tengah kota Bandung yang mungkin harganya miliaran itu, atau pilih anaknya dulu. Artinya kemarin anaknya yang bersamanya seperti sama dengan kita, mungkin keluarga kita, kebersamaan kita, itu terasa remeh-temeh, terasa nggak sesuatu yang luar biasa. Bahkan kita mungkin saat ini bagian dari sampean menganggap lebih mahal duit, lebih mahal rumah, lebih mahal mobil, lebih berharga jabatan dan ambisi-ambisi duniawi lainnya daripada kebersamaan sampean dengan keluarga atau dengan orang-orang beriman. Tapi pada saat itu gak ada, sampean baru ketahuan. Itu dalam hal urusan duniawi. Nah, dalam hal urusan akhirat pun demikian. Dalam hal urusan akhirat pun demikian. Yang disebutkan. Jadi sampean yang sekarang ngaji seperti ini, sampean ini bareng sama saya, ini sampean itu derajatnya di sisi Allah itu jelas tinggi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, termasuk orang yang menuntut ilmu, beberapa derajat dibanding orang lain. Jadi kalau sampean ngaji subuh tiap pagi, sampean ngaji seperti ini, bersama berkumpul ini kayak remeh loh, kayak nggak penting, nggak dapat apa-apa. Oleh apa sih? Mending deal-dealan tenda kan? Ya kan? Dapat apa coba? Ya kan? Sama ngaji dapat apa? Tapi ternyata ini nanti yang di hadapan Allah, kalau seandainya sampean di surga dengan dibanding yang nggak ngaji, itu ada derajat tinggi, beda. Sehingga nanti di akhirat dia di surga itu sama akan bilang gini, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Sembah sujud syukur, puji syukur ya Allah padamu. Kenapa? Karena hidayahmu lah aku mendapatkan ini sekarang. Ini apa? Surga. Derajat ini. Karena hidayahmu lah dulu aku mau ngaji. Karena hidayahmu lah dulu aku mau sedekah. Karena hidayahmu lah dulu aku wakaf. Karena hidayahmu lah dulu aku mengajarkan ilmu dan seterusnya. Sesuatu yang mungkin dulu ketika di dunia karena tadi itu remeh, gitu loh. Remeh, tapi ternyata di hadapan Allah berharga. Misalnya, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih berharga daripada dunia seisi. Siapa yang anggap dunia seisinya lebih berharga daripada rakaat fajar lebih berharga? Siapa? Ya orang beriman, iya kan? Demikian pula kita ngaji, kita bersama begini.
seolah-olah remeh, tetapi nanti di hadapan Allah itu hebat. Jadi kebersamaan sampean pertama dalam hal tak bandingkan dengan sesama dunia saja. Kebersamaan sampean tadi loh, sampean lebih mesti memilih kebersamaan. Jadi jangan meremehkan jangan terbiasa meremehkan hal-hal yang kelihatan remeh, karena bisa jadi di balik itu adalah sesuatu yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Ya dulu ya. Jadi dari hal itu, ayo kita ini mulai cerdas dan lebih tanggap, terutama wise di dalam melihat semuanya. Ayo bijak. Dulu ketika saya resign dari kerjaan itu, orang banyak katakan saya gila. Karena pindah dari sesuatu yang sifatnya certain atau pasti kepada uncertain atau tidak pasti. Lelah itulah standarmu, itulah point of view-mu, itulah standar sudut pandangmu. Kamu menganggap saya ini nggak pasti, justru saya ini yang pasti. Yang sekarang kamu anggap nggak pasti itulah kepastian buat saya. Karena ujung dari pencarian itu ya ini. Nek aku wis ngrasakno apa sing aku ngrasakno apa sing kamu rasakan, tapi kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan. Nah, zaman sekarang tak aja untuk merasakan apa yang saya rasakan. Ya, jadi itu bro sih. Di SPMA itu arahnya ke sana. Mengajak dulu semua untuk hidup bahagia. Sehingga pertanyaan kita ke Pak Ridwan Kamil sebenarnya pertanyaan kita kepada diri kita sendiri. Kalau dari kacamata persoalan dunia, sampean tetap akan lebih memilih anak sampean, istri sampean, orang tua daripada harta, jabatan maupun apapun. Padahal pada saat mereka dua-duanya ada, sampean biasanya lebih sering memilih hal lain tadi. Sampai kadang nggak sempat sama anak, sampai kadang durhaka sama orang tua, kadang durhaka sama suami. Ya hanya karena itu. Nah, apalagi dibanding dengan urusan sesuatu yang kita anggap remeh di dunia, tapi ternyata di akhirat sesuatu yang sangat. Makanya kalau sampean tidak punya harta untuk disedekahkan besar-besaran, ya kita ngutuni itu apa sih bahasa apa misalnya nelateni hal-hal kecil yang mungkin kita mampu, mulai dari ngaji tetap istiqomah, sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah, itu loh, tirakat yang lain. Kemudian kita sedekah semampu kita berdakwah, ikut berjihad dan seterusnya. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Ayo kita kembangkan dalam diskusi tanya jawab. Silakan diluk tetapi mendengarkan. Jangan diluk karena tidak mendengarkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi ayo hargai sesuatu yang sifatnya remeh. Yang kedua, yang pertama tadi, ayo kita kongruenkan, kita selaraskan rencana kita dengan rencananya Allah. Dengan cara apa? Kerja keraslah sampean di dunia, tapi fokusnya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Insya Allah dunia sama juga bahagia. Pak Guru dawuh, tuku sapi dapat tali. Tapi kalau beli tali Pak Guru nggak akan dapat. Sampai buru kebahagiaan dunia, gak akan dapat kebahagiaan akhirat. Bahkan dunia aja kadang gak dapat. Tapi memburu kebahagiaan akhirat, insya Allah dapat kebahagiaan. Silakan kalau ada yang bertanyakan, iya, ngaji nggak usah lama-lama, asal masuk. Ada? Silakan ya. Berkaitan dengan waktu kajian tadi beberapa hari yang lalu tentang tingkatan-tingkatan surga itu diberikan kepada siapa saja.
Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan ada 8 jenis surga ya. Mulai dari surga Firdaus, surga Adn, surga Naim, macam-macam. Nah, dari surga-surga itu memang sebenarnya ada kekhususan. Ada surga yang diberikan kepada orang yang ahli sholat, ada surga yang diberikan kepada orang yang ahli sedekah, ada surga yang diberikan kepada orang yang wafat pada jihad fisabilillah, dan seterusnya. Tapi ada surga yang siapapun bisa masuk ke pintu manapun itu, ya, bisa masuk ke manapun pintu itu. Nah, yang kita bahas adalah surga-surga itu, seperti yang saya sampaikan tadi, tingkatan-tingkatan kita itu tergantung pada banyaknya ujian yang kita terima. Begitu. Jadi semakin banyak ujian yang sampean terima and pasir, sampean bisa melewati itu, menjalani itu, semakin tinggi derajat sama di surga. Karena itu jangan pernah menghindari ujian, tapi mintalah kepada Allah diberi kekuatan untuk menghadapi ujian. Ya, jangan pernah menghindari ujian. Wah, ujian yang mau sampai sedang menghindari derajat di surga. Jadi sama kalau tahu ya tingkatan ketika Rasulullah Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit kelima, keenam, ketujuh. Ketika nyampe di kelima, enam, tujuh, mulai dari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim, kita lihat memang betul ujian yang diterima beliau-beliau ini yang paling berat itu tadi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mulai dari nyembelih anak, meninggalkan anak, dibakar. Nah, demikian pula nanti di surga. Sampai ada satu hadis, Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman, yang paling kaya. Nabi yang paling terakhir. Nah, sehingga apa? Itu tingkatannya juga beda-beda. Karena itulah kita ini, sampean dan saya ini, jangan pernah menghindari ujian. Semakin berat ujian yang sampean terima, maka semakin tinggi derajat sampean di surga. As long as sepanjang sampean berhasil melewati ujian itu dengan lulus. Tapi jangan sampai gini, daripada nggak lulus tak ambil ujian yang kecil-kecil aja. Enggak gitu. Lah kalau sampean nggak menghindari ujian besar karena pengen ngambil ujian yang kecil biar lulus, nah nanti kecil juga nggak lulus. Tak repot, iya kan? Sudah. Iya. Itu namanya godak ujung ninggal delep. Ujian ini delep-delep. Sama tahu lujung itu binatang kecil, ikan kecil yang dia nggak bisa nyelam, dia ngambang di air, jadi kayak dom gitu, kayak jarum lujung. Kita sering mengejar itu, tapi meninggalkan gabus besar. Jadi kita mengejar itu tapi meninggalkan gabus besar, emang nggak dapat apa-apa. Sehingga itu maksudnya. Ada satu surga di mana sampean ada di surga yang paling tinggi itu ketika sampean beda ujiannya. Maka di antara orang beriman sendiri pun beda. Sama-sama beriman, sama-sama ikut ngaji. Yang satu aktif berjihad, yang satu dia berjihad, juga dia sholat malam, juga taat duha, dia juga berdakwah, dia juga bersedekah, tenaga, pikiran, harta. Lalu ada satunya lagi, dia berdakwah tapi tidak bersedekah harta, tapi dia bersedekah jiwa, dia tetap jamaah, tidak tahajud. Ada lagi yang juga dia bersedekah tenaga, jihad, tapi dia tidak tahajud. Nah ini, ya itu.
Nah tahajud semua tadi itu kan bentuk-bentuk ujian yang disuguhkan ke kita. You take it or leave it. Kamu ambil atau kamu tinggalkan. Sampai yang sebenarnya ujian-ujian itu kan menu yang sampean bisa ambil atau tidak ambil. Makanya Allah berfirman gini, fahadainahun najdain. Aku berikan kamu dua jalan, kata Allah. Ya kan? Berikan dua jalan. Jadi antara dua jalan itu, imma syakirun maupun imma kafur. Baik yang satu ini orang lain bersyukur, dia menahan diri, wa nahan nafsa 'anil hawa tadi. Kemudian yang satu yang imma kafur adalah yang itu antara hayat dunia tadi, yang memperturutkan hawa nafsunya. Dunia atau itu. Ini akan dua. Maka Allah memberikan clue, memberikan petunjuk tuh. Apa petunjuknya? Falak tahamal aqobah. Petunjuknya gitu. Falak tahamal. Apa petunjuknya Bu Komang? Petunjuknya adalah kenapa kamu tidak mengambil jalan yang sulit. Jadi petunjuknya gitu Pak Sulman tadi. Kenapa kamu tidak mengambil jalan yang Allah beri dua jalan. Jalan yang mudah, yakni kufur, dan jalan yang sulit, yakni syukur. Jalan yang mudah memperturutkan nafsu tanpa ada pembatasan sama sekali, itu menuju murkaku loh kata Allah. Jalan yang sulit yakni menahan diri, banyak bersyukur, dan mentaati Allah, membatasi banyak hal, tapi itu menuju ridho. Kan terserah kamu. Aku beri kamu dua jalan. Allah memang mempersilahkan, demokratis Allah itu, tetapi Allah juga memberikan clue atau petunjuk karena saya falak paham aqobah. Kenapa kamu nggak ambil jalan yang sulit saja gitu? Tapi kebanyakan kita padahal Allah hufatul jannah bil makan. Allah itu membungkus surga itu dengan segala macam kesulitan, ketidaknyamanan, ketidakenakan, keterbatasan. Hufatul bisyahawah. Sementara Allah membungkus neraka itu dengan kenikmatan, kebebasan, kepuasan dan kenyamanan. Manusia ya senang sama yang bungkusnya ini loh. Padahal dalamnya apa? Sementara yang ini tadi, itu tadi maksudnya. Maka semakin banyak ujian yang kita terima, gula yang kita dapat semakin. Jadi sebenarnya surga itu kita sendiri yang membangunnya ketika di dunia. Gitu ya. Lagi? Silakan Bu. Subuhannya nanti aja ya. Gimana Bu? Bagaimana cara kita bisa meyakinkan diri untuk bisa meletakkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia, karena pada prakteknya kita susah. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mukun, pertanyaan bagus. Bagaimana bisa meletakkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia, karena prakteknya susah banget. Ini kayaknya mewakili sama semua. Ya kan? Cuma dukun yang menyuarakan. Lu sama pikir saya nggak sulit tuh? Saya juga sulit. Sama loh Bu. Jadi bukan kok Gus Dur itu terus gak punya kesulitan, enggak gitu. Kodok gitu loh. Hanya saja cara melihat, kemudian banyaknya latihan. Sekarang saya mau tanya ya. Itu kalau sampean lihat bulu tangkis, hitam itu, ya, copotnya gitu, dia apa, nangkis serangan dulu, pinternya gitu. Kalau sampean lihat Ronaldo, kok bisa di Real Madrid mengegolkan 450 gol dalam sekian musim? Kok bisa? Dia
dengan teknik knuckle ball itu kok bisa melengkung gitu kalau dia tendangan bebas. Dia dulunya juga nggak bisa, ya sama kayak sama kalau tendang sini larinya ke sana. Tapi dia latihan hati, dia latihan terus sama. Jadi kalau Messi katanya itu karena talenta, sesuatu yang sifatnya sudah given, sudah sejak lahir. Tapi kalau Ronaldo itu kerja keras dan profesionalisme. Makanya saya memilih Ronaldo. Nah, terkait dengan itu juga begitu. Sama, semua orang punya kecenderungan yang sama. Ya apa? Ya memang ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia di muka bumi ini hanya melihat apa yang lahir. Sementara yang gak kelihatan akhirat lupa manusia itu. Itu Quran, artinya kita memang normalnya begitu. Nah kita inilah diajak untuk tidak terlalu normal. Itu, maka gimana? Latihan. Memang harus latihan, nggak bisa. Pertama latihan. Yang kedua, berkumpulan dengan orang-orang yang pintar sudah. Lah kalau saya pengen bisa latihan main bola, ya kumpulan sama para pemain bola atau dilatih oleh para pelatih yang handal. Nah nanti kalau nggak begitu, maka di dalam hal itu juga begitu. Sampai ingin seperti itu, ya berkumpullah dengan orang-orang yang begitu. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang nah ini, itu kan. Nah kalau sulit itu kenapa? Karena memang pertama kita tidak dididik untuk begitu. Kedua kita tidak bersama dengan orang-orang yang begitu. Nah maka sambil ngaji seperti ini. Nah selain berkumpul dalam arti komunitas seperti ini, maka yang ketiga adalah pastikan keluarga sampai juga begitu. Karena mereka sangat berpengaruh dalam praktek tadi. Kalau nanti misalnya kita sudah mencoba untuk menyeimbangkan antara tawakal dunia dan akhirat tadi, kemudian anak kita ujuk-ujuk ngerengek jalur ini jalur itu, repot kan gitu. Kita sudah mulai ternyata suami kita atau juga gitu suami kita begitu, ternyata anak kita, istri kita begitu. Nah ini makanya juga yang ketiga adalah yang pertama latihan aja. Benar-benar itu harus latihan. Dan sesekali memang kita harus benar-benar give it, berikan. Termasuk memberikan barang yang dicintai. Makanya ada satu ayat dalam Al-Quran, wa atal mala ala hubbi. Sebagian dari ciri orang yang beriman itu adalah memberikan barang yang dicintai. Itu bukan kok kemudian selalu diberikan, tetapi sesekali kita itu memang harus mengangkat kanker itu, kanker watuhibbunal mala hubban jamma. Kamu itu terlalu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Artinya kita itu sebenarnya ya senang pada itu wajar lah. Tapi kita itu seringkali tidak juga jangan itu. Ya betul. Maka visi ini harus kita bangun. Dan yang keempat, cara gimana? Kita harus banyak berdoa. Berdoa kepada Allah. Karena memang kita sedang apa? Banting setir, reformasi total ini. Iya Mas Heru, saya sering diskusi sama Gus sama Mbak, kadang sama istri juga. Kayaknya sulit menang kebenaran. Kalau gini kok promosinya Dajjal bermata satu ini canggih, ya toh, keren, progresif banget, maju, didukung oleh orang-orang cerdas betul. Sehingga apa? Sarana prasarana, tools, strategi, kebersamaan, sistem ini begitu luar biasa untuk menawarkan, sehingga membuat orang ini tidak ada akhirat itu apa.
Iya kan? Yang paling siapa? Kita disuguhi oleh unboxing. Artis-artis para influencer katanya. Buat saya bukan influencer itu. Para agennya siapa? Influence itu kan artinya pengaruh. Influencer berarti orang yang memberikan pengaruh. Sekarang influencer itu yang paling sering ditawarkan apa? Apa? Ya itu sudah food, ya kan? Fashion, ya kan? Fun, sudah apa lagi? Fame, food, makanan, temen delok. Sing paling akeh pengikuti, wadok, iya kan? Ya kan? Paling dilihat orang-orang yang bank ya, muangan akeh. Sama lihat dengan senang. Oh, kuliner segala macam gitu kan? Nendang. Akhirnya apa? Zaman ini hidup itu diajak untuk itu, wes. Kuliner, ayo nyoba restoran kono, ayo nyoba restoran sini. Sampai begitu tok. Yang kedua, fashion. Gak ada dulu saya kecil itu ada istilah outfit. Apa? Outfitku berapa dari atas sampai bawah? Sandal Finance. Sandal berapa? 5 juta. Murah banget. Takut. Celanamu berapa? 10 juta. Murah banget. Your eyes. Kan? Sampai atas. Loh, kita dihadapkan pada gini terus ya. Ini fashion. Mobil si siapa? Rasi Kemat. Siapa? Ya jangan nyebut nama lah. Apa? Lamborghini. Wah gitu. Porsche. Ini sama naiknya tiap hari mak ngiler. Saya sampai lihat ketika kita pulang coba di warung-warung desa itu kalau lagi menyediakan wifi, aduh, di fashion. Kemudian fun, mulai dari game, musik, film. Mana yang mengajak kepada Allah? Mana yang mengajak kepada akhirat? Mana yang mengajak kepada jihad? Mana? Musik. Tak bisa ku lupa saat-saat indah bersamamu. Wah, didengerin sambil tidur. Padahal sambil tidur itu biar bertemu Allah dalam mimpi, ya kan? Biar bertemu dengan hal-hal baik sampai disuruh wudu, sholat 2 rakaat, kemudian miring kanan, berdoa, wirid sampai tertidur. Enggak, headset sini. Kadang lihat film taruh di sini, ini. Lihat film taruh sini sampai ini sampai turun. Penari KKN. Ya. Udah gitu ngikuti berita-berita. Oh, Cikita ini berantem dengan Dewi Resik. Diikuti berita-berita ini. Fun. Udah gitu fame, keterkenalan. Ya kan? Macam-macam keterkenalan ini bisa karena ini itu. Sampai akhirnya jadi TikTok laku tuh balik. Hanya karena kepingin dapat like, hanya karena kepingin dapat viral, sehingga joget gak karuan kayak gitu. Perempuan udah gak hanya yang tidak berjilbab, yang berjilbab. Aduh, bagaimana seviral mungkin, joget seseksi mungkin. Sekarang kalau nggak seksi, nggak viral kan, nggak akan viral, nggak akan tertarik. Coba sama bikin konten.
akhirat. Enggak laku. Hanya saya pernah ada dulur sini yang menyarankan saya agar viral itu bikin sesuatu yang mengejek pemerintah gitu loh, biar viral. Waduh, repot. Jadi fame, saya nggak akan mau begitu, ya karena tujuan kita buat. Jadi jangan ini gimana kita disuruh menang. Makanya buku ini, misalnya tadi saya bilang food, fashion, fun, and fame. Ini kalau sampean nggak, makanya kehidupan kita ini dulu ya. Kembali ke pertanyaan Masjid maupun buku. Kalau kita nggak menguatkan diri, pertama kekokohan keluarga, kemudian jamaah dalam perahu seperti ini, sudahlah, katut kata saya, kemakan dajjal. Allah kayak sama gayanya yang kayak, oh kita punya sahabat rubuh apa segala macam. Alah, dajjal itu, setan itu, iblis itu sebelum ke dunia itu sudah 40.000 tahun menyembah Allah, taat di surga bukan hanya di sini. Jadi iblis itu tahu betul cara beribadah, tahu betul. Jadi kalau hanya diajak semangat sholat gitu aja, iblis mau. Tapi nanti di sisi lain diajak riba, diajak, pinter iblis ini. Ada bahkan setan yang mendampingi manusia, dorong agar dia mau sholat. Tapi begitu nanti di sholat diajak riya, diajak sombong, diajak meremehkan orang, gitu. Loh, gitu. Jadi tugas kita ini tadi itu bukan latihan terus, dan latihan ini memang harus stay tadi. Makanya tips yang diberikan Pak Guru jelas buat kalau berdoa dimanapun sedang apapun, lalu kita siap diremehkan, dan kita juga buat banyak-banyak lah ya, enak sama nanti istilah hidup sama dengan konsep yang ditawarkan SPM itu enak dunia enak akhirat. Ya, lagi. Tidak apa-apa, mumpung saya mau ditanya. Apa Mas Aris? Ini tentang ujian. Ya. Dari mana kita tahu itu kita sedang diuji, baik kecil atau besar? Kan kita nggak ingin terawat. Jadi konsepnya gini, kita ini dasar utama filosofi hidup itu adalah Al-Mulk ayat 2. Coba Mas nanti biar dibaca Mas Aris sendiri. Al-Mulk ayat 2 Mas. Artinya aja. Ya. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, coba ulang sekali lagi Mas. Apa? Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, Subhanallah. Sudah. Surat Al-Mulk itu mengatakan, Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati kamu untuk menguji kamu, untuk mencari tahu siapa di antara kamu yang paling baik atau lebih baik amalnya. Jadi konsepnya adalah hidup dan mati kita ini semuanya adalah ujian. Maka untuk tahu mana ujian, semua apapun yang ada di depan kita ini adalah ujian. Apapun, sekecil apapun. Jadi ujian itu jangan didefinisikan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Tidak.
ujian adalah apapun. Misalnya Mas Malik di depan saya sedang tafakur. Itu termasuk ujian loh ya. Maka saya jika ditanya gini, ada Mas Malik di depan saya sedang dilu. Maka pertanyaannya gini, apakah Gus Glory akan melihat Mas Malik dengan satu suudzon bahwa dia ngantuk, dua husnudzon dia sedang bertafakur, tiga suudzon dia lihat HP, empat husnudzon bahwa dia sedang mencatat materi saya. A, B, C, multiple choice. Maka Quran memberikan kata kuncinya, ya kan? Sampean itu jauhilah kebanyakan dari suudzon, karena kebanyakan zon itu adalah buruk. Loh, Mas Malik gak ngapa-ngapain di depan saya, tidak merugikan saya, pun ujian buat saya, maka saya harus memilih mana? Kata Quran, janganlah engkau terjebak dalam prasangka. Gitu kan? Nah, sampean sekarang tadi begitu datang sama Mas Henry, datang ke Bali adalah untuk acara bisnis. Tidak ada acara ngaji. Tidak ada Pak, tidak ada. Nah, begitu tidak ada. Apakah itu tidak ada ujian? Ada. Ada pilihan. Malam Jumat di SPM ada ngaji. A. Ikut ngaji. B. Pura-pura sibuk. C. Alasan ngantuk. D. Tidak memberitahu gigi. Kan gitu. Maka sampai kan jelas di Al-Quran jelas mengatakan kamu itu bisa jadi apa yang tidak kamu suka adalah baik untukmu, dan bisa jadi apa yang kamu suka itu adalah buruk untukmu. Kan gitu. Maka sama milih apa? Ikut ngaji, karena yang tidak disuka ternyata loh. Jadi itu kan sebenarnya kayaknya nggak ada hubungan dengan kita. Sampean lewat pakai mobil, seret. Kemudian di dashboard sampean ada uang tuh, 1.000 atau 2.000. Lalu ada orang untuk kaca mobil sama tok. Cuman malas ngasih. Pertanyaannya kan kemudian, ya tok berkali-kali. Apa yang akan kamu lakukan wahai Alis? Kan gitu. Itu ujian kita. Maka A, membentak agar pengemis pergi. B, senyum dan tidak memberi. C, memberi tapi memberi sambil merengut. D, memberikan begitu saja. Quran ternyata ada. Wa ammasa ila fala tanha. Dan kepada para peminta janganlah engkau membentak. Jadi apapun yang ada di dunia ini ujian. Tidak hanya tentang misalnya deal dengan si orang Jerman gagal atau enggak, bahkan yang bahagia sekalipun, misalnya Mas Haris dalam RAB diperkirakan labanya 100 juta, tapi ternyata begitu belanja pada saat benar-benar sudah deal dengan harga segitu, ujung-ujung ada kenaikan baca set, aduh nggak ada laba sama sekali. Ujian, iya. Ujian. Di sisi lain, datang ke Bali, rencananya deal-dealan dengan nilai proyek 1M misalnya. Ternyata begitu nyampe di Bali, orangnya puas dengan presentasinya. Saya mau menyerahkan yang 10 yang lain ini, sekitar nilai 50M. Ujian itu. Jangan kok kemudian ini nggak dianggap ujian. Itu ujian. Kan kalau misalnya gini, tadi ketika sama hanya memperkirakan dapat 1M, ya toh, nanti saya akan sedekah untuk fondasi masjid di SPM Aseran 20 juta misalnya dari 1M. Nah ternyata sampai dikasih Allah sampai 50M. Maka itu
ujian 1M, misalnya sama kasihkan 100 juta kan cuma berapa itu? 10%, ya kan? Kan sama jadinya 10% tuh, nggak 100 juta, 10%. Begitu sama dikasih 50M, berarti tetap 50%, 10%, gitu harusnya. Jawaban ujiannya begitu. Jadi apapun ketika sampean sedih maupun gagal, sukses maupun bahagia, dan bahkan apapun yang tidak terkait dengan sampean itu loh semuanya. Mas Malik sedang berantem dengan Pak Nur, misalnya. Dan perhatian. Misalnya, loh, Mas Denny yang jadi tetangga sebelahnya, ya kan? Yang jadi tetangga sebelahnya, kan pertanyaannya satu, memihak Mas Malik karena pepet gede. B, memihak Mas Nur karena adep-adepan pintu. C, tidak memihak. D, ngompori. Padahal tadi kan nggak ada hubungannya, kan? Tapi itu ujian juga. Jadi whatever, apapun yang ada di depan kita itu adalah ujian. Itulah kenapa nanti saya buka lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 155 juga disampaikan sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba Mas. Al-Baqarah di depan dong. Cara buka. Itu dalam Al-Baqarah ini coba dibaca. Menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, pasti kami akan menguji kamu. Jadi kalau sampean belum diuji itu, berarti sampean belum beriman. Kalimatnya Allah gitu. Pasti akan menguji kamu. Siapa yang dapat kepastian itu? Orang-orang kalau sampean berarti belum dapat itu, berarti belum beriman. Kan gitu mafhum muwafaqahnya. Dalam tafsir begitu. Kalau Allah bilang walana berwarna, dan sungguh pasti kami akan menguji kamu dengan segala macam itu tadi, kekurangan harta, dengan kelaparan, dengan apa dan sebagainya. Itu. Tapi berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Berarti yang sabar kayak Mas Budi segala macam itu harus itu Mas Budi. Itu jadi itu sudah kepastian. Jadi makanya kita itu jangan, tadi saya bilang jangan menghindari ujian. Kan itu sudah kepastian yang Allah tentukan, dan Mas Aris baca sendiri, bukan karangan saya. Itu sesuatu yang Allah gini. Misalnya Mas Aris akan ngetes karyawan yang mau masuk. Maka Mas Aris sudah punya standar untuk jadi karyawan itu dia harus melalui tes ini. Dia harus kriterianya masuk ini. Maka Mas Aris mengatakan kepada calon-calon kalian itu, kamu pasti akan tak uji, meskipun mungkin dalam hati, kamu pasti akan tak uji dengan tentang kejujuran ini segala macamnya ini. Nah kalau dia ternyata belum lewati itu, kamu itu jadi karyawan. Sama kita orang-orang beriman juga gitu. Mau dapat surga ya begitu sudah. Ya. Baik. Saya rasa cukup ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui ujian? Itu nggak perlu skill. Jadi apapun yang di depan kita adalah apakah kita mengeluh dan putus asa ketika diberi ujian nggak enak, ataukah kita euforia dan kemudian berbusa-busa ketika diberi ujian enak. Kebanyakan Mas Aris orang gagal ketika diberi ujian enak. Ketika diuji nggak enak, gitu ya bro. Itu banyak kan berhasil. Ya Allah, jadi dekat sama Allah. Jadi kemudian banyak sholat, mendekat ke Gus Glori, ngaji aktif gitu. Tapi begitu kasih ujian enak, berhasil sukses, malu.
begini kabar Gus Dur gimana kabar Gus Dur dari jauh gitu ya bukan kabarnya Gus Dur gimana nanya itu ke orang jadi istilah Jawa nyawang tak wakil no wih jadi kebanyakan Quran ada itu banyak misalnya coba cari Google aja ketika orang-orang berada di kapal lalu banyak obat yang luar biasa badai maka orang yang ada di dalam kapal berdoa ya Allah jika aku sampai nanti selamat sampai daratan maka aku akan menjadi orang taat kepada itu tapi begitu mereka ini sampai di daratan maka mereka kembali ikat Quran banyak dan itulah sifat dasar manusia ketika diuji enak itu. Nah sampai ajak sebaliknya keluar dari zona nyaman. Kenapa? Kenyamanan melenakan dan menumbuhkan iman. Oh iya, makanya para sahabat para nabi keep alert. Selalu dalam waspada itu. Lagi. Teman, ibu-ibu yang belakang. Awal. Apa saya itu? Oke, terima kasih karena Mas Bro juga bertanya. Ya, saya rasa cukup. Kaget ya. Pokoknya asal enggak sampai muntah jalan. Ya, tetap disimpan, diresapkan dalam hati. Kata Nabi begini beliau. Kata Nabi, aku mendapat ilmu dan hidayah dari Allah. Aku sampaikan kepada umat. Maka umat itu ada macam-macam. Ada yang tanah yang berpori subur sehingga ketika menerima itu bisa menumbuh seperti hujan. Dia akan menumbuhkan tanaman dan bermanfaat. Ada yang modelnya itu tidak berpori tapi dia bisa menampung air sehingga orang bisa ngambil dari situ. Ada yang kemudian dia tandus dan panas, meresap hilang dan tidak berbekas apa-apa. Nah ilmu, ajaran, ya, hidayah kita berikan itu juga bisa mustaqimnya begitu. Ada yang tanahnya subur sehingga ini disampaikan, nanti sampai amalkan, lalu kemudian menjadi tanaman yang baik dalam hati dan perilaku kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga yang meskipun tidak tumbuh, tetapi dia bisa menampung sehingga banyak orang yang bisa mengambil lagi ilmu yang baru dan menyampaikan kepada orang. Nah ada juga yang sama sekali enggak. Begitu habis ini keluar dari pintu itu hilang. Sampai yang mana? Jadilah yang subur. Ya, jangan hanya jadi nanti nyampe sini tinggal separuh, nyampe depan tinggal seperempat, nyampe rumah tinggal 10% ketemu teman hilang. Nah ini jangan gitu. Ya, jadilah yang sama subur tadi. Dalam Allah kita dalam siratal mustaqim dan kalau SPK itu ya. Amin. Allahumma sholli ala Allahumma pilih Allahumma tina Barikan Nabi Muhammad. Astagfirullah billahi Allahumma ta'ala bala wa Rabbana nasina wa lina Rabbana wa jazana wa nana rabbina ma syahidin wa nana rabbina ma ta'ala Rabbi a'udhu bika min hamazati syaitan Rabbana nana rabbina ma syahidin Kuzin qulubana ba'da Rabbana inna sami'na munadina fil iman
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كافي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين رب اصرف لنا سبيلنا وسلنا ربنا اجعلنا مسلمين لك وكل سلامة وسلامة علينا اللهم ثبت إيماننا في الدنيا والآخرة اللهم ثبت اللهم نسألك الهدى والتقوى وقلبنا ربنا تقبل دعائنا فنسألك علينا وأنت تستر قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.